Karena kebanyakan orang yang nggak tahu kodam berbenturan, akhirnya dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam rahayu. Kali ini kita akan channel Hadi Al-Asam akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh, seorang ahli spiritual yang mana saya dengar lagi viral ini dengan pengalaman spiritualnya. Makanya saya tentang sini saya penasaran bincang-bincang langsung dengan beliau. Kita perkenalkan namanya siapa, Mbak? Bano. Sama Bano. Maksudnya itu mempunyai gelar, biasanya mempunyai gelar siapa itu Bano? Kalau orang Jawa biasanya kan ada gelarnya. Kalau masalah gelar itu Iya. orang Jawa itu ya memang ada, tapi ya aku cukup Bano aja lah. Iya, biar Gelar ya, familiar lagi masyarakat bahaya celok. Mbah Dukun, Bano. Ya Mbak, ini Mbak, saya akan dengar-dengar dengan kan perjalanan spiritual ya Mbak, ini saya penasaran. Itu jenengan dalam perjalanan spiritual itu apa saja Mbak yang harus alami pertama-tama kali dunia spiritual itu? Dunia spiritual yang awal yang saya alami Ya. Yang awal saya alami itu dari titik pertama saya mengenal dunia goib atau spiritual itu dari Bapak sekarang udah almarhum dari Bapak Ada yang mengajarkan bagi guru ya Bapak? sebagai guru, tapi bukan guru untuk menuntut ilmu goib, bukan, tapi sekedar kasih wawasan kalau bahwa hidup ini itu jangan pamer kalau mau sukses, karena yang maha kuasa itu tidak suka sama orang pamer. Contohnya kayak gitu. Terus akhirnya diberi ketua jalan, terus dikenalkan dengan spiritualnya dia almarhum itu, terus dikenalkan cara mengobati, cara membuka mata batin, cara mendeteksi orang dari jarak jauh tanpa harus melihat foto, tapi tahu postur tubuh atau kepribadiannya. Biasanya dalam pemberitahuan ilmu itu ada lakon-lakonnya atau gimana itu, bisa diceritakan dari Bapak itu? Ada lelakon. Jadi gini, lelakon itu sebenarnya gini. Kalau dulu, zaman dulu, menurut cerita, karena kita ini orang yang melanjutkan dari cerita ke cerita, ya kan? Yeah. Karena kita ini tahunya ya dari cerita ke cerita. Jadi gini, sesuai cerita yang zaman dulu digambarkan di media atau di film-film, bahwa menuntut ilmu ke suatu perguruan, akhirnya diisi ilmu dari tenaga dalamnya dia, kan gitu ceritanya. Kan banyak yang sama seperti bapak saya juga dikasih sini, saya kasih, tapi jangan pernah cerita sama orang, walaupun sama adik atau sama kakak, jangan cerita. Jadikan dirimu orang bodoh, orang yang paling bodoh di mata masyarakat, orang yang nggak tahu apa-apa. Itu sudah saya lanjutkan, sudah buktikan, dan memang saya waktu itu diisi sebuah kodam, terus dengan
dengan persyaratannya gitu. Jadi satu untuk semua. Itu kalau boleh tahu kodam apa? Berupa apa itu? Yang pertama awal kodam dikasih tahu itu kodam sebenarnya kodam dari kodam leluhur yang sudah nggak ada ya, Mendampingi leluhur ya. mendamping leluhur, dan manfaatnya untuk mengisi bahwa kalau nanti ada kodam-kodam masuk itu tidak ada kodam yang berbenturan, karena kebanyakan orang yang nggak tahu kodam berbenturan akhirnya dia punya penyakit pinggang sampai atas yang susah diobatin kecuali salah satu ilmunya kedua. Itu salah satu efek dari benturan itu sakit ya Pak? Iya, kodam sama kodam nggak akur. Ya pemirsa, itulah kalau kodam itu berbenturan akibatnya itu pada fisik seseorang, yaitu salah satunya yang diceritakan Bang tadi, yaitu sakit pinggang sampai atas. Itu mungkin kalau secara medis tidak terdeteksi, mungkin itu ada hal-hal yang dari algoritma ya itu yang bisa diceritakan. Ya bisa dilanjutkan. Iya, itu tentang kodam itu saya lanjutkan lagi ya. Karena itu kemarin ada buktinya orang kesini. Ya, Orang buktinya itu Pak Haji dari sana ya, dari Lakenan ya, datang ke sini. Dia datang minta berobat dengan kata-kata yang sangat aneh, unik. Mbak, saya datang kemari ya, ingin silaturahmi, keduanya ingin berobat. Tapi berobat saya sebelum Mbak cerita panjangnya berarti mengobati saya kesini minta berobat, tapi berobat saya kalau udah 3 kali nggak ada kemajuan saya berhenti Mbak. Gitu ceritanya. Dan dia itu udah 32 tahun sakit di rumah sakit, udah balik lah. pokoknya bosen lah sampai dokternya bosen. Dan pada akhirnya itu ke dukun, ke kiai, sampai pinggangnya, kulitnya ini disiletin, di bekas silet, bekas sayatan itu banyak. Dari medis atau bisa? Dari dukun ada, katanya, terus dari tukang saraf ada. Dan pada akhirnya pertama awal saya obatin orang itu, dia tidak merasakan apa-apa, memang badannya kebal. Mungkin efek dari kodam itu ya? Iya, terus dia, orang-orang tetangganya semua orang tahu kalau dia nggak bisa tidur kecuali di kamarnya. Nah, sudah saya obatin, karena berempat dia pulang. Hari Jumat kedua dia datang, saya obatin begitu juga, tapi bisa tidur di sini. Terus dia pulang. Terus saya yang ini yang paling unik. Terus saya minta tolong sama murid saya spiritual, tetangganya dia. Bapak itu kalau enggak kamu tusuk pakai lidi aren, ilmu kebalnya nggak akan hilang. Terus dia nggak sembuh. Gitu. Berarti selain kodam dia ya punya ilmu kebal juga ya? Iya, dia ilmu pengasihan. Asia. Sama ilmu kebal. Jadi ilmu kebal itu bisa lunturkan dengan lidi. Iya. Caranya, mau tahu caranya? Ya. Ini saudara, nanti kalau pemirsa ya di masyarakat menemukan seseorang yang mempunyai ilmu pengasihan kekebalan, itu bukan nggak mempan atau nggak ada pengapasannya lah cara Jawa. Mungkin ini bisa terwujud dari Mbak Noh, bisa didengarkan. Iya. Ya Mbak silakan. Jadi gini, saya bilang ke bapaknya Adit itu, Dit, ambil soto aren, tusukkan ke tanah, terus gejut tanah 3 kali, baca mantra ini. Setelah itu tusukkan ke badannya Pak Haji itu, nggak sedalam-dalam, tusuk gitu. Kulitnya itu ya. Kulitnya, waktu itu punggungnya yang ditusuk, sedikit bercanda gitu. Nah, terus akhirnya Jumat ke depan itu ketiga kalinya datang. Begitu datang, saya obatin itu dia tidur pulas.
di sini Mbak. Terus dia sebelum dia saya obatin dia bilang, saya mau hidup tapi saya pengen sembuh. Nggak bisa Pak, sampean bisa sembuh tapi sampean harus mati. Karena dari ilmu itu. Tapi dia minta, saya harus sembuh, harus hidup. Gitu. Dan saya bingung, saya akhirnya berdoa, minta sama yang kuasa, kedua-duanya biar terkabul. Saya obatin, duduk di sini, akhirnya Pak, sekarang Bapak udah sembuh, Bapak nggak usah cerita, saya tahu Bapak udah sembuh, jangan datang ke sini lagi, karena sesuai omongannya sampean. Dan memang sembuh, saya buktikan, saya sampai datang ke tetangganya, dia gendongin kaku, udah bisa tegak, udah gendongin ban berat, Udah bisa bekerja ya. udah manggul apa aja, udah enak. Tapi saya dapat kabar 3 bulan kemudian sampai sekarang kumat. Karena memang banyak pengobatannya belum tuntas. Itulah salah satu akibat dari benturan kodam ilmu kebal sama kodam pengasihan dia. Jadi kodam itu nggak bisa akur ya Pak? Bisa, nggak bisa. Kita hidup bertetangga, ada tim, tetangga saya punya motor halus. Ya kan? Sama. Makhluk goib pun sama, yang nggak kelihatan seperti jin. Jin juga sama, ada yang akur, ada yang tidak. Gitu. Cuma memang kita nggak bisa melihat. Ya pemirsa dari petunjuk Mbak No ini bahwa kodam itu punya sifat ya kayak karakter manusia itulah. Saling dengkiri, nggak akur, sama loh macam namanya juga makhluk ya, sama gitu. Dan mungkin ada, nah itulah lanjutan dari dan udah jangan di masa kecilnya kan nakal itu Mbak yang saya dengar kan sembunyi di mana. Ya selanjutnya itu setelah saya diisi kodam leluhur itu, saya mulai mengembangkan dengan kenakalan saya, karena tanpa kenakalan saya orang itu pasti curiga kalau saya punya sesuatu. Makanya kenakalan itu saya coba pertama kali itu saya coba ke perkebunan kakek saya. Jadi untuk mengatas ilmu tadi ya. Iya. Tapi nggak ada orang tahu. Ya, tahu diri sendiri lah. Dia tahu diri sendiri. Jadi saya tes mangga itu salah lemparin, buah rambutan itu salah lemparin kerja. Tak taruh karung. Nggak sempat bawa, sudah ketahuan sama Mbak Masuri itu. Kakek. Ya, dia paranormal juga, spiritual. Jadi keluarga ya dengan cerita semua ini Iya, Mbak Mur, Mbak Masuri itu semua itu dua-duanya memang orang hebat ya sendiri. itu ada peribasan buah tidak jatuh tidak jauh dari tanaman pohonnya ya. Ya ini seperti keluarga Mbak No yang benar-benar mempunyai kelebihan dari atasannya, dari leluhurnya ya itu menurun kepada dia Pak ya dilanjut. Ya, terus akhirnya saya dikejar sama Mbak Masuri itu. Saya ngumpet sembunyi di dalam lemari sekolahan. Padahal di kelas itu banyak anak-anak sekolah teman-teman saya. Tapi saya sembunyi aja. Pas Mbak Masuri datang, saya dikasih orang-orang ditanya, mana sih itu? Nggak ada Mbak, nggak ada. Mana orangnya? Nggak ada Mbak, nggak ada. Terus akhirnya dicari di semua bangku, nggak ada. Terus akhirnya di lemari dibuka, lemari besar sekolahan itu. Di ruangan cuma itu semua itu dijatuhin itu nggak ada, saya nggak ada di situ gitu. Bahkan lemari goyang-goyang itu saya nggak ada. Itu waktu itu perasaan ada yang jenengan itu dan gimana itu kalau menurut keadaan mata pribadi jenengan kira-kira itu jenengan di kemana gitu loh? Berarti ilmu Rogo Sukmo ya? Iya, Rogo Sukmo. Sampai sekarang pun aku mengobati orang dari jarak jauh pun Rogo Sukmo. Ya, pemirsa ini Mbak No waktu kecil nah ya nakal mungkin aktif ya zaman memang orang cerdas biasanya nakal. Nah itu ya
Saya itu pengalaman spiritualnya yaitu beliau di dalam lemari dicari banyak orang kakeknya mau dimarahin nggak ketemu. Padahal juga ilmunya tinggi dia itu. Ilmunya tinggi banget sih. Kata beliau punya ilmu Rogo Sukmo ya, dia itu bisa menghilangkan apa ya? Ada bisa penjelasan sedikit ilmu Rogo Sukmo itu apa biar pemirsa tahu lah. Ilmu Rogo Sukmo atau ilmu atau ilmu panglimunan, terus kedua ketiga ini pembungkaman itu jadi satu, sama jadi satu. Jadi antara itu digabungkan menjadi Rogo Sukmo. Tanpa Rogo Sukmo pun, tanpa bantuan pembungkaman, Rogo raga saya masih bisa ditemukan. Berarti penggabungan antara beberapa ilmu namanya Rogo Sukmo itu ya? Iya, sama pembungkaman. Pembungkaman itu jadi gini, nah, banyak cerita pembungkaman yang tidak saya buktiin lah intinya gitu. Nah setelah ini saya lanjutin ke itu dulu ya, ke dalam lemari. Setelah ada sekitar setengah jam, saya rasa sepi, saya keluar gitu loh. Dan keluar itu saya duduk membayangkan waktu Sang Rogo Sukmo itu udah di dalam alam lain. Itu ya, makanya kan waktu dia itu jelas waktu Rogo Sukmo itu perasaannya gimana gitu loh, kan? Bukan perasaan. Ya, memang saya beradanya ada di suatu tempat yang asing buat kita, yaitu dunia goib. Itu bisa berarti dalam alam goib apa yang dalam keadaan rogo itu alamnya kosong itu gelap atau gimana ya? Alamnya seperti biasa karena waktu itu siang ya. Jadi seperti biasa ada kambing, ada macan, ada ular, kayak kehidupan gini ya, tapi nggak ada manusia, yang ada itu. Dan setelah saya lihat saya teliti, itulah jin. Berarti di alam jin itu kan? Di alam jin. Berarti di alam jin itu hanya ada hewan-hewan itu ya? Hewan-hewan itu perwujudan. Jadi nggak ada manusia sama sekali ya? Nggak ada. Ya udah, ini untuk session ini saya cukup dulu, nanti bisa disambung. Ya inilah bincang-bincang obrolan agak gayeng ya, agak guyonan juga dengan sesepuh Mbak No. Ya cukup sekian, salam budaya, salam rahayu. Nah, ini ya.